Bapa di surga, kami bersyukur untuk hadirat-Mu yang memberkati kami, menjamah kami, melawat kami, memberikan kesembuhan dan kekuatan. Sekarang waktunya Engkau berbicara buat kami, mengizinkan Roh Kudus untuk bekerja. Sementara kami mendengar firman Tuhan, iman kami timbul. Sementara kami mendengar firman Tuhan, ada perubahan, upgrading dan cara kami berpikir. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya percaya bahwa kita sudah diberkati lewat pujian penyembahan yang dibawakan oleh Frankie Kencoro. Dan suatu kehormatan sekarang saya bisa menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu. Kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, tema yang saya mau sampaikan yaitu bangkit dan menjadi terang di tengah-tengah COVID-19 ini. Suatu firman Tuhan datang dalam Matius pasal 5 ayat 14 kepada kita semua. Kamu adalah terang dunia. Di mana sebuah paradoks, di tengah-tengah kegelapan kita dituntut sama Tuhan untuk kembali menunjukkan bahwa kitalah terang. Kitalah harapan. Mari kita belajar saat ini dari seorang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus yang mengalami sakit kusta. Dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 1-4. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Dari ayat tersebut saya mau bagi kepada kita semua ada 3 hal bagaimana kita bisa bangkit dan menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Di tengah-tengah masa COVID-19 ini. Yang pertama, kita perlu bangkit dan meminta pertolongan dari Tuhan. Dalam Matius pasal 8 ayat 1-2 diceritakan setelah Yesus mengajar 3 pasal tentang kerajaan Allah dalam Matius 5, 6, dan 7. Kemudian Yesus turun dari bukit bersama dengan orang berbondong-bondong menuju ke kota Kapernaum. Kemudian dia disamperin oleh seorang kusta. Dan orang kusta ini sujud menyembah dan berkata, Tuhan izinkanlah jika engkau berkenan menyembuhkan aku. Dan saat itu juga Tuhan menyembuhkan si kusta ini. Kusta, kalau seseorang kena kusta menurut tradisi Yahudi, maka orang itu lambang daripada kutukan datang dari Tuhan. Jadi ketika seseorang kena kusta, maka orang itu lambang bahwa dia dikutuk Tuhan. Itu menurut tradisi Yahudi dalam pemikiran mereka bertahun-tahun. Kenapa? Karena ada 3 orang yang ikut Tuhan dan mengalami kusta. Yang pertama dalam perjanjian baru yaitu Miriam. Kena kusta karena menjadi pencetus pemberontakan pada Musa. Yang kedua Gehasi kena kusta karena keserakahan yang mengejar harta duniawi. Yang ketiga Raja Uzia kena kusta karena kesombongannya. Jadi menurut tradisi Yahudi bahwa di pikiran mereka kalau saya kena kusta pasti dikutuk Tuhan. Ditambah-tambah lagi orang kalau kena kusta, dia harus dikucilkan dari keluarganya. Dia harus disingkirkan dari kotanya. Harus tinggal di luar kota bersama dengan para kusta yang lain. Sampai dia sembuh atau sampai dia mati. Tapi yang menarik di sini adalah orang kusta ini dia nggak tinggal dalam keadaan yang sama dengan teman-teman kustanya. Dia bangkit dari melankoliknya, dari keterpurukan, dan kemudian dia datang kepada Tuhan meminta kesembuhan. Dan yang menarik dan luar biasa, Tuhan Yesus datang dan kemudian mentahirkan orang ini. Dan kemudian pikirannya berubah, ternyata Tuhan bukan penghukum. Tuhan bukan memberikan sakit penyakit. Tuhan bukanlah yang memberikan masalah yang terjadi. Tapi Tuhan adalah penuh kasih. Tuhanlah penyembuh. Tuhanlah penolong. Satu gambaran buat kita. Mungkin selama ini kita punya pandangan bahwa musibah ini datang dari Tuhan. Di mana kita menghadapi ditinggalkan orang kita cintai. Kita berpikir bahwa ini musibah datang dari Tuhan. Mungkin kita sampai keluarga kita bercerai. Berkata ini musibah datang dari Tuhan. Saya mau beritahu pandangan dan tradisi yang salah.
Tuhan datang menolong orang kusta, maka Tuhan yang sama sanggup menolong kita, memulihkan kita, membantu kita apapun kondisimu. Kalau yang kusta aja bisa Tuhan sembuhkan, apalagi kondisi ekonomimu, apalagi kondisi penyakitmu, Tuhan sanggup untuk menyembuhkannya. Kepada orang yang minta, Tuhan pasti beri. Kepada orang yang mencari, Tuhan pasti bantu. Kepada orang yang mengetuk, maka pintu dibukakan. Karena menarik, setiap orang meminta, memperoleh. Setiap orang mencari, mendapatkan. Dan setiap orang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Kita bisa melihat Tuhan kita adalah Tuhan suka menjawab doa kita. Itu sebabnya datanglah dengan kerendahan hati. Karena doa adalah sarana komunikasi untuk menerima anugerah Tuhan. Orang yang berdoa akan menerima dan mengecap banyak anugerah. Tapi orang yang gak pernah berdoa adalah orang yang tidak mengecap anugerah. Yang kedua, bagaimana untuk kita bisa bangkit dan menjadi terang di tengah-tengah krisis. Buktikan perubahan hidupmu yang nyata kepada orang lain. Matius pasal 8 ayat 3 dan 4. Lalu Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau menjadikan kau tahir." Dan seketika itu juga orang itu sembuh dari kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahu kepada siapapun, tetapi pergilah dan perlihatkan dirimu kepada imam." Imam pada waktu itu adalah seorang yang mesahkan atau memvonis seseorang tersebut sudah sembuh dari kusta atau masih sakit. Jadi ketika Yesus menyembuhkan, dia harus menunjukkan dirinya kepada imam. Sampai imam berkata dan mendiagnosa bahwa penyakitmu sembuh, maka si kusta ini sudah dinyatakan sembuh total. Yang menarik di sini, Yesus tidak suruh si kusta ini kembali ke rumah kustanya. Tapi dia menyuruh si kusta ini untuk memperlihatkan dirinya bahwa dia telah berubah dan sembuh. Satu gambaran buat kita semua yang sudah dipulihkan Tuhan. Bahwa kita semua yang masih hari ini ditolong Tuhan. Yang kita perlu lakukan adalah kita perlu tinggalkan daerah aman kita. Dan kemudian kita mulai menunjukkan perubahan yang nyata. Hidup kita kepada banyak orang lain. Jangan lagi kita udah ikut Tuhan masih sama sikap kita. Kalau kita dulu suka komplain, tunjukkan bahwa kita adalah orang yang gak komplain lagi dan suka bersyukur. Kalau dulu kita tipe orang yang nyimpan pahit, susah mengampuni, buktikan bahwa Tuhan sudah tolong kita dan kita bisa mengampuni. Kalau dulu kita orang yang pesimis, buktikan bahwa kita bisa jadi orang yang optimis. Kalau dulu kita hidup di masa lalu, gak bisa move on, buktikan sekarang ini kita bisa move on. Kalau dulu kita orang yang suka bikin alasan, buktikan bahwa kita adalah orang yang bisa disiplin. Kalau dulu kita orang yang hidup di dalam dosa, buktikan bahwa kita bisa keluar dan tinggalkan dosa-dosa kita. Ketika kita menunjukkan perubahan kepada orang, maka dunia melihat kita memuliakan Bapa di surga seperti Sakius. Dalam hidupnya Sakius sungguh menjadi omongan bagi banyak orang, selalu menekan banyak orang, memeras banyak orang. Karena dia dirjen pajak yang dibayar oleh orang Romawi untuk memeras bangsanya sendiri. Tapi apa yang terjadi ketika Sakius berjumpa dengan Tuhan? Dia menunjukkan perubahan yang nyata, di mana dia bagi separuh dari hartanya kepada orang miskin. Dan bahkan orang yang pernah dia rugikan dan pernah peras, dia gantikan 4 kali lipat. Satu gambaran bahwa ternyata perubahan hidup itu harus dibuktikan, diperlihatkan pada keluargamu, pada temanmu. Mari jangan jadi intimidator, tapi jadi inspirator. Intimidator atau manipulasi adalah seseorang yang berusaha sibuk mengubah hidup orang lain. Sampai kapanpun kita gak akan mungkin bisa mengubah hidup orang lain. Kalau kita berusaha mengubah hidup orang lain, orang itu gak pernah berubah, akhirnya kita pun gak berubah, akhirnya kita kecewa. Tapi jadi sumber inspirasi. Sumber inspirasi adalah orang yang sibuk mengubah dirinya sendiri, sehingga orang lihat perbuatan kita dan terinspirasi akan perubahan kita. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana untuk kita bisa bangkit dan bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Matius pasal 8 ayat 4. Dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Ketika si kusta ini sembuh, Tuhan perintahkan, yaitu yang ketiga, dia memberikan persembahan kepada Tuhan dan kepada orang lain.
Tuhan tidak nyuruh si kusta ini untuk kembali kepada masa lalu dia jadi pengemis. Tapi Tuhan menyuruh untuk dia menjadi giver, pemberi. Yang ketiga, untuk kita bisa bangkit, kita harus mampu untuk memberi persembahan. Untuk sementara waktu kita masih ditolong, it's okay. Kita gak beri persembahan. Tapi begitu kebutuhan kita terpenuhi, waktunya untuk kita bisa berdiri. Dan kemudian kita mulai membagi kepada yang lain. Karena memberi adalah syarat untuk kita bisa hidup dalam keamanan secara finansial. Orang memberi itu perlindungan terhadap krisis. Orang yang memberi itu tidak pernah menjadikan kita miskin. Orang yang memberi itu gak pernah rugi dalam hidup dia. Camkanlah ini. Dalam 2 Korintus 9:6, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, tetapi orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi dari firman Tuhan hari ini sedang memberikan penjelasan pada kita, bukan jumlah besar yang membuat kita berkenan pada Tuhan, tapi justru sukarela dan sukacita kita ketika kita mulai belajar memberi. Hal inilah yang Tuhan akhirnya bisa berikan kembali kepada kita. Orang yang memberi tidak pernah rugi, orang yang memberi tidak akan pernah mengalami krisis. Kami alami ketika masuk COVID-19, pintu gereja ditutup, membuat kami gak bisa lagi pelayanan. Income kami selalu turun, nol. Tapi apakah kami berhenti? Kami sempat berpikir bagaimana kami bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga. Bagaimana bisa bayar uang sekolah. Bagaimana untuk bisa terus meneruskan yayasan ini. Tapi yang kami lakukan, jangan sampai kekhawatiran ini membunuh iman kita. Yang kita lakukan adalah kita mulai komitmen, saya bersama dengan istri, untuk membagi kepada hamba-hamba Tuhan yang mengalami kasus sama seperti kami, yang gak bisa lagi punya income dan pendapatan ketika gak bisa bikin ibadah. Dan ketika kita mulai menyalurkan yang luar biasa, rekening kami ada yang isi. Dan dalam 1 bulan ini kami gak pernah mengalami mujizat begitu luar biasa dalam kehidupan kami, di mana kami menolong 250 hamba-hamba Tuhan. Bukan jumlah yang kecil, tapi jumlah yang cukup besar. Betul firman Tuhan berkata, orang yang memberi banyak akan diberi banyak. Orang yang memberi sedikit akan diberi sedikit. Mari jadilah pemberi, maka kita menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Live a better life.